Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nastiti Novitasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan kawan-kawan seperjuangan yang sangat kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota Eka Amalia, kemudian ada rekan saya Alifa Maula, ada Eri Nur Alfan dan Nisa Ayu Amalia. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan untuk mengefektifkan waktu kepada kawan-kawan semua agar mempersiapkan pendengaran dan penglihatannya dengan baik. Silakan untuk menyimak video dari kami. Semangat! Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang definisi atau pengertian dari evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund tahun 1993, dalam Siti Rahaya tahun 2003, evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objek pembelajaran yang telah dicapai oleh para peserta didik. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga didefinisikan sebagai proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran kelas sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu dengan cara pemberian tes kepada pembelajar, yang dimana maka akan terlihat bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Materi selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi dalam pembelajaran. Dalam konteks pelaksana pendidikan, evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Yang keempat, untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Ari Kunto tahun 1989 mengatakan bahwa harus ada hubungan yang erat antara satu, tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, yang kedua, bahan pelajaran dengan evaluasi, dan yang ketiga adalah tujuan kurikulum dengan evaluasi. Jadi, evaluasi itu harus merujuk kepada kurikulum dan bahan pelajaran, yang dimana hubungan evaluasi terhadap kurikulum dan pelajaran merupakan sebuah hubungan yang saling kontrol. Kalau materi pembelajarannya sudah relevan dengan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum, maka evaluasi yang berhubungan dengan materi akan secara otomatis berhubungan dengan kurikulum. Namun, jika materi pembelajaran tidak relevan dengan kurikulum, maka tes yang dibuat berdasarkan materi tidak akan menyokong tujuan kurikulum, yang dimana fokus kepada tujuan yang ada dalam kurikulum. Materi dan metode merupakan sarana untuk pencapaian tujuan. Pemikiran bisa diformulasikan dalam bentuk lain, bahwa pencarian, pembahasan, dan perumusan untuk menjawab persoalan dalam evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Bila kita melihat secara menyeluruh, tentunya fungsi evaluasi ini sangat cukup luas, bergantung kepada dari sudut pandang mana kita melihatnya. Di sini kita ambil contoh, yaitu menurut Sujana. Nah, beliau dalam bukunya yang berjudul Pengantar Evaluasi Pendidikan, beliau mengemukakan bahwa fungsi evaluasi ditinjau dari pemanfaatan hasilnya itu kurang lebih ada 6. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi penempatan. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Kemudian fungsi pengukuran keberhasilan, evaluasi sumatif, dan evaluasi formatif. Tapi di sini kami hanya mengambil 3 saja, yaitu fungsi selektif, kemudian fungsi penempatan, dan fungsi diagnostik. Nah, fungsi selektif. Jadi, fungsi selektif ini yaitu evaluasi yang dilakukan
sebagai upaya untuk menyeleksi, upaya untuk memilih. Kita langsung ambil contoh, misal memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, kemudian memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu misalnya. Dan ya mungkin kalau teman-teman mempunyai pengetahuan lebih mengenai fungsi selektif bisa sharing-sharing itu mengenai contohnya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penempatan. Jadi evaluasi yang dilakukan itu untuk keperluan menempatkan agar setiap orang mengikuti pendidikan pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi fungsi penempatan ini yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur. Jadi tolak ukur kecakapan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu berfungsi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan. Jadi mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Jadi fungsi diagnostik ini apabila alat atau teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa tersebut. Demikian juga sebab musabab kelemahan tersebut. Jadi dengan mengadakan evaluasi, pada dasarnya guru itu mengadakan diagnosis kepada siswa mengenai kelemahan dan kelebihan atau dapat dikatakan kesulitan, sehingga dapat lebih mudah dicarikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kurang lebih fungsi diagnostik ini yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, saya Alifa Maula Ajani akan membahas tentang penilaian kelas dan kriteria penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi yang mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas ini lebih merupakan proses pengumpulan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilakukan bukan hanya di kelas, tetapi di luar kelas, secara formal dan informal atau dilakukan secara khusus. Penilaian kelas dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes tulis, penilaian kerja peserta didik dengan pengumpulan hasil karyanya, penilaian produk. Oke, selanjutnya kriteria penilaian kelas, yaitu validitas. Validitas ini dilakukan dengan menilai apa yang harus dinilai dan menggunakan alat penilaian yang sesuai dengan yang akan dicapai dengan tepat waktu. Artinya, ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukurannya. Apabila alat ukur itu tidak berfungsi. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Misalnya, guru menilai proyek. Penilaian ini akan reliable jika hasilnya yang diperoleh itu cenderung sama, bila proyek itu dilakukan dengan kondisi yang relatif sama.
Oke, selanjutnya pendidik. Penilaian kelas harus memberikan sumbangan positif pada proses pembelajaran. Artinya, penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Lalu berorientasi pada kompetensi. Penilaian kompetensi siswa di kelas yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan atau nilai yang terefleksikan, dan kebiasaan berpikir ataupun bertindak. Yang keempat yaitu objektif. Penilaian berbasis kelas harus dilakukan secara objektif dengan cara mempertimbangkan rasa keadilan, terencana, kesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh peserta, dan lain-lain. Yang terakhir, terbuka. Penilaian berbasis kelas ini hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa ada rekayasa yang disembunyi-sembunyikan yang dapat merugikan semua pihak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang teknik penilaian, proses dan hasil belajar di kelas. Yang pertama yaitu ada teknik tes. Teknik tes tersendiri bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat penguasaan materi yang telah diberikan oleh pengajar terhadap peserta didik. Yang kedua itu ada tes menurut tujuannya. Yang pertama yaitu ada tes kecepatan, di mana tes kecepatan ini siswa diberikan beberapa pertanyaan oleh pengajar dengan kurun waktu yang memang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu ada tes kemampuan. Tes kemampuan ini biasanya berupa tentang kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotorik. Yang ketiga yaitu ada tes hasil pembelajaran, yaitu biasanya dilaksanakan pertengahan semester atau di akhir semester. Yang keempat yaitu tes kemajuan belajar. Yang kelima ada tes diagnostik, yaitu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu ada tes formatif. Tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang terakhir adalah tes sumatif. Nah, poin ketiga yaitu ada bentuk tes. Nah, bentuk tes ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tes lisan, hafalan. Yang kedua yaitu ada tes tertulis, seperti mengisi ulangan-ulangan secara tertulis. Yang ketiga yaitu ada praktik atau tes secara tindakan atau perbuatan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penilaian kelas. Yang pertama yaitu adanya umpan balik siswa tentang kelemahan dan kelebihan, di mana bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan dari hasil pencapaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa termotivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki dari hasil proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu ada memantau dan diagnosis kesulitan belajar, di mana peserta didik ini bisa melakukan remedial atau pengayaan untuk meningkatkan hasil penilaian dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu adanya umpan balik bagi guru
perbaikan pembelajaran, umpan balik guru perbaikan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu ada masukan bagi guru untuk merancang pembelajaran, di mana ini poin ketiga dan poin keempat ini sangat berkaitan, di mana guru itu dapat memanfaatkan hasil dari penilaian siswa untuk memperbaiki program atau proses pembelajarannya. Misalnya guru ini dapat mengambil keputusan terbaik dan cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada peserta atau kelas yang mencapai kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum. Nah, atau guru harus mengulang pembelajarannya atau mengubah proses pembelajarannya sehingga strategi dalam pembelajarannya itu bisa pas atau bisa cocok terhadap peserta didiknya. Yang kelima itu ada umpan balik pengambil kebijakan, yaitu seperti informasi tentang kepada orang tua, komite sekolah untuk mengevaluasi pendidikan sehingga partisipasi orang tua dan komite sekolah ini dapat bisa ditingkatkan. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyimak video dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami sama dengan kawan-kawan semua masih dalam tahap pembelajaran. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di forum selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.